Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, baik nikmat kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan dengan nikmat tersebut menjadikan kita hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah dengan salat tersebut senantiasa kita di akhir kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen terhormat yakni Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA selaku Bapak dosen pada mata kuliah Pratikum Haji dan Umroh. Yang sama-sama kami hormati pemateri kita pada hari ini yakni Saudari Walidatul Mawaddah, yang mana saudari ini adalah mahasiswi jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara. Baik, pada hari yang luar biasa ini saya sebagai moderator izinkanlah saya untuk memandu acara pemaparan materi pada hari ini, yang mana pada hari ini Saudari Walidatul Mawaddah akan menyampaikan tentang materi yang berjudul perjalanan ibadah haji dan umroh. Baik, kepada Saudari Walidatul Mawaddah, waktu dan tempat saya persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih kepada Saudara Sarukan Garpu sebagai moderator. Baiklah, di sini saya Walidatul Mawaddah NIM 0104192062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perjalanan ibadah haji dan umroh. Nah, dalam perjalanan ibadah haji dan umroh ini, tentunya kita harus memiliki atau mempersiapkan antara kesiapan fisik dan mental. Nah, dalam persiapan mental dan fisik ini untuk mendapatkan bekal mental dan fisik yang cukup sebelum berangkat ke tanah suci, setiap jamaah haji diharuskan yang pertama memperbanyak zikir dan doa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun dan bimbingan darinya agar berjalannya haji ini dengan lancar. Yang kedua, menyelesaikan semua masalah yang berkenaan dengan tanggung jawab pada keluarga, pekerjaan, dan utang piutang. Dan yang ketiga, menyambung silaturahmi dengan sanak keluarga, kawan, dan masyarakat dengan memohon restu dan memohon maaf kepada mereka. Dan yang keempat, membiasakan pola hidup sehat agar semua melakukan ibadah haji ini terjalan dengan baik dan semaksimal mungkin. Dan yang kelima, yaitu dengan mempelajari manasik haji atau tata cara ibadah haji dan umroh sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Nah, agar bekeran di bawah jamaah haji ini penuh dengan berkah dan ibadah hajinya pun mabrur, setiap jamaah haji ini hendaknya memiliki persiapan bekal yang cukup untuk kebutuhan selama dalam perjalanan dan menghindari dari sikap semua atau mencari popularitas, ria atau menonjolkan diri dan mubahah atau berbangga-bangga. Selanjutnya itu menyiapkan dokumen lengkap meliputi bukti lembaran, serta lunas PBB atau biaya perjalanan ibadah haji tersebut. Dan selanjutnya itu membawa kartu seperti ATM dan keperluan yang lainnya. Dan yang kelima, membawa 5 setel pakaian dan seragam batik nasional yang sesuai dengan identitas nasional. Dan yang keenam, menyiapkan dokumen yang perlu saja. Setiap jamaah haji dilarang untuk memakai pakaian transparan, tipis, ketat, hingga menampakkan lekuk tubuh bagi kaum perempuan. Dan kedua yaitu membawa bawaan yang tidak sesuai dengan penerbangan. Dan yang ketiga, memasukkan benda-benda tajam di dalam tas, contohnya yaitu seperti pisau atau alat lain yang membahayakan. Dan yang keempat yaitu menyiapkan uang di dalam tas atau koper karena besar kemungkinan akan hilang, termasuk material dan bahan peledak yang lainnya. Untuk kiat meraih haji yang mabrur ini, untuk meraih predikat haji yang mabrur ini, setiap jamaah itu harus atau bahkan dianjurkan untuk meneguhkan niat yang tulus hanya karena Allah Subhanahu wa taala semacam saja. Yang kedua yaitu menghindari perbuatan semua atau yang saya bilang tadi mencari popularitas atau ria.
Dan yang ketiga yaitu membekali diri dengan tawakal, karena sebaik-baiknya bekal adalah tawakal kepada Allah. Dan yang keempat, menggunakan biaya yang halal. Dan yang kelima yaitu membekali diri dengan hati yang selalu berserah diri hanya kepada Allah. Menerapkan sikap sabar, tawakal, dan bersyukur dengan setiap kesempatan serta memperbanyak zikir dan doa. Dan yang keenam yaitu melaksanakan semua haji, mulai dari rukun sampai sunnahnya sesuai dengan tuntunan syariat. Dan yang ketujuh yaitu meningkatkan kualitas ibadah dan peduli sosial sepulang dari ibadah haji tersebut. Nah, bimbingan manasik haji ini, jamaah haji mendapatkan atau mendapat buku paket bimbingan manasik haji yang yaitu tuntunan manasik haji dan umroh, doa dan zikiran manasik haji dan umroh, doa-doa pilihan manasik haji dan umroh. Pembinaan kesehatan jamaah haji yang telah terdaftar dalam atau masuk urutan pemberangkatan pada tahun berjalan yang diberikan pembinaan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota bekerjasama dengan puskesmas kecamatan sebagai persiapan melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi tersebut. Nah, kegiatan sebelum berangkat ini, sebelum berangkat ke Tanah Suci, setiap jamaah ini hendaknya menjaga kondisi kesehatan, mengonsumsi makanan yang bergizi, merawat kebugaran atau kesehatan dengan berolahraga secara teratur, menyelesaikan urusan pribadi atau dinas yang bersangkutan dengan hal-hal yang kekeluargaan. Terima kasih. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Walidatul Mawaddah sebagai pemateri kita pada malam hari ini mengenai perjalanan ibadah haji dan umroh. Baik, ada beberapa pemaparan materi yang telah disampaikan oleh saudari tadi, luar biasa ya, bahwa beliau menjelaskan tentang mulai dari persiapan mental fisik, terus apa saja yang dipersiapkan sebelum berangkat, lalu apa saja yang dilarang ketika mau berangkat, mau itu berangkat, ketika perjalanan, dan sebagainya. Nah, mungkin ini adalah beberapa pemaparan materi yang pada hakikatnya hanya cuma teori, tapi lebih baiknya mudah-mudahan jikalau kita pun ada rezeki nanti ke depan, mudah-mudahan kita bisa berkunjung ke Baitullah, sehingga materi yang disampaikan oleh saudari tadi bukan hanya menyampaikan secara materi, tetapi juga kita bisa melaksanakannya nanti ketika kita melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ya, mudah-mudahan. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih kepada saudari Walidatul Mawaddah sebagai pemateri pada hari ini. Ya, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih kepada Bapak dosen tercinta, dan mudah-mudahan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya pemaparan materi persentase dari saudara Walidatul Mawaddah. Saya sebagai moderator ya, izin minta maaf jikalau ada tutur kata yang salah. Mudah-mudahan pemaparan pada materi hari ini bisa bermanfaat, menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.